Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul penilaian performansi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dosen pengampu PR Haji Ahmad Muhyiddin Zuri MAG. Lanjut, evaluasi pembelajaran yaitu meliputi penilaian dalam arti menilai sesuatu, menilai dengan mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik dan buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain sebagainya. Next, penilaian bersifat pengukuran penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian. Penilaian didahului dengan pengukuran. Evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengalaman dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Lanjut, kata dasar pembelajaran adalah belajar. Pembelajaran sebagai suatu tugas atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Belajar yaitu suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Istilah pembelajaran berbeda dengan istilah pengajaran. Ketentuan umum bab 1 pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan sebagai berikut. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, dan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lanjut, kesimpulannya, penilaian pembelajaran yaitu suatu usaha pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik serta terjadinya proses pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran. Ada 4. Penilaian antara penilaian otentik dan penilaian performansi. B. Penilaian performansi dalam pembelajaran PAI. C. Teknik pengembangan instrumen penilaian performansi pembelajaran pendidikan agama Islam. D. Teknik scoring penilaian performansi pembelajaran PAI. Lanjut, antara penilaian otentik dan penilaian performansi. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran adalah benar-benar dikuasai dan dicapai. Richard J. Stiglitz mengemukakan bahwa penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menampilkan performansinya pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan dan mengatakan sesuai kompetensi spesifik yang mereka miliki. Antara penilaian otentik dan penilaian performansi, asesmen otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Sebab asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen otentik yaitu komponen penting dari performansi pendidikan sejak tahun 1990-an. Mungkin 1993 menunjukkan bahwa metode penilaian tradisional untuk mengukur prestasi seperti tes pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan lain-lain telah gagal mengetahui kinerja peserta didik yang sesungguhnya. Ada yang menyebut penilaian otentik sebagai salah satu jenis penilaian yang termasuk di dalamnya penilaian performansi, portfolio, penilaian diri sendiri, dan penilaian tertulis.
Penilaian performansi dalam pembelajaran PAI. Penilaian performansi yaitu bentuk penilaian yang membangun respon siswa. Misal, dalam hal berbicara atau menulis, respon siswa dapat diperoleh guru dengan melakukan observasi selama pembelajaran di kelas. Penilaian ini meminta siswa untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dalam konteks pengetahuan, pembelajaran terkini, dan keahlian yang relevan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, karakteristik penilaian performansi respon yang dibangun, yaitu siswa membangun respon, mengembangkan respon, meminta untuk performansi atau tampilan atau menciptakan produk. Pemikiran tingkat tinggi, siswa menggunakan pikiran tingkat tinggi untuk membangun respon ketika membuka dan mengakhiri pertanyaan. Kemudian keontentikan, tugas ini penuh makna, menantang, meminta aktivis siswa bahwa atau konteks dunia nyata lain di mana siswa akan menunjukkannya. Kemudian terpadu, yaitu tugas merupakan penyatuan dari kemampuan berbahasa. Kemudian proses dan produk merupakan prosedur dan strategi untuk memperoleh respon yang benar atau untuk mencari solusi atas tugas yang kompleks. Kedalaman, finish, keluasan, yaitu penilaian performansi menyediakan informasi yang mendalam mengenai kemampuan siswa yang merupakan kebalikan dari tes pilihan ganda yang cakupannya luas tetapi tidak mendalam. Oke, kita lanjut. Teknik pengembangan instrumen penilaian performansi pembelajaran pendidikan agama Islam. Instrumen yaitu suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen pendidikan yaitu mengukur prestasi belajar, faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Bentuk instrumen penilaian bisa berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Contoh instrumen penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam dengan teknik kinerja atau performansi. Instrumen penilaian aspek keterampilan pendidikan agama Islam kelas atau semester 1 ganjil, kompetensi dasar, melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya, indikatornya, mendemonstrasikan pelafalan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat dengan benar. Teknik penilaian menggunakan kinerja atau performansi penilai adalah guru. Nomor 1, indikator mendemonstrasikan pelafalan huruf-huruf hijaiyah. Instrumen lafalkan huruf hijaiyah dengan benar. 2, mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat. Instrumennya lafalkan huruf hijaiyah dan harokatnya dengan benar. Dan lanjut, teknik scoring penilaian performansi pembelajaran PAI. Langkah-langkah penyusunan penilaian kinerja tersebut yaitu menentukan indikator kinerja yang akan dicapai siswa, memilih fokus asesmen, menilai proses atau prosedur, produk atau keduanya, memilih tingkatan realisme yang sesuai, menentukan seberapa besar tingkat keterkaitannya dengan kehidupan nyata, memilih metode observasi, pencatatan dan penskoran, menguji coba teks dan rubrik pada pembelajaran, serta memperbaiki teks dan rubrik berdasarkan hasil coba untuk digunakan pada pembelajaran berikutnya. Cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja, daftar cek, checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, memori atau tantangan. Contoh teknik scoring penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam. Teknik skala penilaian yang dianalisis dengan metode rubrik penilaian. Instrumen penilaian aspek keterampilan PAI kelas 1 semester 1 ganjil. Kompetensi dasar melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya,
mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah dengan benar, mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat dengan benar, teknik penilaian kinerja performansi penilaian guru. Kompetensi mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah sangat lancar, lancar, sedang, kurang lancar, tidak lancar, skor. Mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah berharokat sama ibit. Jumlah skor keterangan sangat lancar skor 5, lancar skor 4, sedang skor 3, kurang lancar skor 2, tidak lancar skor 1. Nilai skor yang diperoleh kali 100, skor maksimal, nilai akhir. Catatan kriteria sangat lancar apabila peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah atau harakatnya dengan lancar. Lancar apabila peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah atau harakatnya dengan lancar, akan tetapi masih ada kesalahan kurang dari 2. Sedang apabila peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah atau harakatnya dengan lancar, akan tetapi masih ada kesalahan kurang dari 5. Kurang lancar apabila peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah atau harakatnya dengan kurang lancar. Tidak lancar apabila peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah apabila peserta didik tidak dapat melafalkan huruf hijaiyah. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.